Sobat investor semuanya, buat kalian yang penasaran bagaimana perjalanan investasi gua di Bitcoin di aplikasi peluang selama 7 bulan 2 minggu. Kira-kira apa yang terjadi dan mungkin kalian sebenarnya udah tahu apa yang terjadi. Dan di sini gue juga ingin memberitahu ke kalian apabila ada penurunan, apa yang harus kalian lakukan. Nah, buat kalian yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Oke, seperti biasa, sebelum mulai lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, kita ngobrol santai aja ya. Jadi jangan kayak terlalu kaku gitu. Ngomongin soal perjalanan investasi gue ya, selama 7 bulan 2 minggu ini ya, untuk di Bitcoin sendiri, ternyata di minggu ini mengalami penurunan yang sangat dalam. Ya, tapi mau gimana lagi guys, nggak apa-apa sih. Gue sih merasa memang ini sesuatu hal yang wajib ada. Gitu. Wah, wajib ada maksudnya gimana? Dalam arti, gue mengambil ya instrumen investasi yang memiliki tingkat resiko sangat besar. Salah satu resikonya itu adalah penurunan yang sangat dalam. Dan itu terjadi pada investasi gue di Bitcoin pada saat ini. Ya, kalau dibandingkan dengan minggu lalu, seperti kalian lihat di sini, minggu lalu tuh masih sekitar 30-an%, sekarang udah 25, 24, 25% lah. Jadi turunnya cukup dalam guys gitu. Dan kalau gue sebagai orang yang memang sudah invest lebih dari 7 bulan sebenarnya ya, cuman kan yang udah mulai rutin, yang mulai lagi dari awal, yang gue berani untuk buka portofolio itu adalah di 7 bulan terakhir ini gitu loh. Nah, di sini pengalaman gue adalah setiap yang turun pasti dia akan ada momen untuk naik. Cuman banyak orang yang udah keburu panik dan akhirnya dia kabur gitu ya. Seperti itu. Cuman ini syaratnya adalah fundamentalnya bagus. Ingat, syaratnya adalah fundamental bagus. Nah, buat kalian yang belum tahu fundamental bagus itu seperti apa, kalian harus coba cek di playlist trial trading gue dari awal sampai akhir. Nah, nanti kalian bakal tahu itu seperti apa. Intinya gue nggak panik ya. Nah, walaupun progres investasi gue seperti ini atau menurun, yang gue lakukan sekarang adalah top up ya, top up sebesar 100.000 ya, jadi jauh lebih besar ketimbang rata-rata ya, karena rata-rata mungkin kadang-kadang 30, kadang berapa, yang penting ada rezeki sisihin aja. Nah, di sini top up-nya sebesar 100.000. Gimana caranya? Gue tinggal klik beli aja di Bitcoin gue, terus habis itu masukin nominal investasinya, habis itu selesai. Kayak gitu guys. Nah, di sini apa sih info dan pesan yang ingin gue masukkan di video ini ya? Jadi kalau menurut gue ketika lo ada momen-momen turun kayak gini, lo harus flashback lagi gitu. Saya lihat ke masa lalu, kira-kira yang terjadi di masa lalu apa sih ketika dia turun drastis, terus dia naik gak sih gitu? Dan apakah ini terjadi cuma sekali dua kali apa gimana? Kalau memang terjadinya sering dan ternyata dia balik lagi naik, ya udah gitu. Itu merupakan simptom yang normal gitu ya. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa mempelajari itu lebih dalam lagi. Dan berdasarkan sejarah kalau untuk Bitcoin sendiri, dia pernah turun yang parah banget, terus habis itu dia naik lagi. Nah, kenapa gue nggak terlalu yang khawatir banget? Karena market kapitalisasinya sudah besar. Nah, market kapitalisasi yang sudah besar, dia tuh punya fundamental yang cukup bagus ya. Walaupun berbeda dengan saham, tapi dia cukup bagus. Gue akan lebih takut kalau misalkan fundamentalnya itu nggak bagus ya. Ya kayak misalkan market cap-nya itu kecil salah satunya ya, tapi masih banyak fundamental yang lain. Kayak gitu.
Jadi intinya di sini ketika misalkan ada terjadi seperti ini, lu jangan panik dulu. Lo lihat market kapitalisasinya bagus atau enggak, ya volume tradingnya gimana, terus juga masa lalunya gimana, apakah dia kalau turun drastis, apakah dia naik atau enggak, sudah berapa lama cryptocurrency ini exist, ya, atau sudah berapa lama cryptocurrency ini udah ada. Kalau misalkan dia udah lama dan dia setiap turun pasti dia naik lagi, ya udah gitu ya. Terus juga pemberitaan seperti apa, itu tuh yang mesti kalian cek. Nanti ketika kalian udah oh nih kayaknya masih bagus nih, ya udah kalian tetap invest gitu. Kayak kalau gua kan seperti itu. Balik lagi, apa yang gua omongin hari ini nggak usah kalian telan mentah-mentah. Kalau kalian merasa setuju ya silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, itu aja info yang pengen gue kasih tahu hari ini. Buat kalian semua yang setelah ini termotivasi untuk mempelajari lebih dalam soal cryptocurrency, ada pertanyaan atau apapun, kalian bisa cek di playlist trial trading gue dari minggu awal sampai sekarang. Ya, terus juga kalian kalau misalkan mau daftar di aplikasi Peluang, terus mulai berinvestasi di cryptocurrency, kalian bisa pakai tuh kode referral gue yang ada di sini. Nanti kalian bisa dapat cashback dari 15.000 sampai 1 juta juga. Tapi kalian top up minimum atau minimal 1 juta. Tapi lagi-lagi ini optional ya. Kalau kalian mau dapat kode referral, kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu adalah sah-sah aja. Dan ingat satu lagi, investasinya itu di aplikasinya langsung, bukan di Telegram. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.